datang di Pedok Talk. Seperti yang sudah aku janjikan, aku menghadirkan Mas Joni Lono Mulia. Oh, lapor Pak. Lapor Pak. Jadi sebenarnya gini Mas Joni, kemarin itu banyak yang minta jangan ini mulu dong, Riverside mulu gitu kan, jangan online terus. Tapi kan kemarin udah kita bilangin sebenarnya kemarin itu emang udah ketemu. Cuman harus ya ngobrol dengan para teman-teman yang Pedok Crew yang banyak banget pertanyaannya. Nggak cuma seputar Mandalika, tapi yang dibalik Mandalika ada apa? Nggak kerasa. Abis deh waktunya, aku harus jemput anak aku, jadi nggak bisa ya kan. Nah, tapi hari ini kita akan langsung ngobrolin yang lagi rame banget, karena sebetulnya kalau dibilang race-nya seru banget hanya sebagian aja, nggak semuanya totally seru gitu. Tapi memang sebetulnya Phillip Island lagi-lagi menyajikan fight yang khas Phillip Island, meskipun belum pecah-pecah banget sih menurut aku ya. Tapi ya kalau umpamanya dari jamnya itu ya gimana kita harus bangun pagi itu udah effortnya. Apalagi di Eropa. Itu, bayangin di Eropa, yang di kita aja aduh. Jadi sampai pas pagi nonton Moto3, kemudian Moto2. 545 tuh udah Moto3 loh. Iya, udah langsung. Apapun males itu yang mager. Jangan main yuk, jangan main sepeda yuk. Nggak bisa. Ntar deh siangan. Orang gue mau live reaction gitu kan kemarin janjian gitu. Cuman kan jam 10 dong race-nya. Ya baru selesai olahraga, belum masak. Terus udah gitu harus mandi, ya kan? Ibu rumah tangga. Gak mungkin ngurusin anak, ya kan? Gak mungkin. Aduh kayaknya gak bisa nih guys live reaction, sorry banget nih gitu kan. Gak cukup waktunya gitu. Nah tapi sekarang sebelum kita mulai, kita sikat dulu dengan News Flash. Di News Flash kali ini kita akan ngomongin tentang Fabio Di Giannantonio yang akhirnya memutuskan untuk operasi. Betul. Jadi kemarin waktu di Content Members Only aku juga udah spill gitu ya. Taka Nakagami itu adalah menjadi ajang curhat Fabio Di Giannantonio. Karena dia pernah operasi juga kan. Betul. Nah intinya adalah Fabio Di Gia memutuskan untuk operasi setelah buriram. Jadi dia nggak ikutan Sepang sama Valencia. Dan ini memang kayaknya keputusan terbaik karena tahun depan dia naik GP25 naik kan. GP25 dan memang kalau kita melihat jadwalnya tahun depan tuh terlalu padat. Artinya benar-benar kalaupun pemain dia operasi, dia akan banyak kehilangan ronde. Makanya dia putuskan udah sekarang aja. Jadi pas mungkin dia emang dia bilang, wah saya akan kehilangan ngetes GP25, tapi ya ada contoh lah Franco Morbidelli yang sempat tadi bisa lebih bagus. Dari situ mungkin dia benar tatapannya bahwa fisik dulu yang dibenahin. Benar. Baru nanti soal adaptasi dengan motornya. Saya rasa ya itu keputusan yang tepat buat Fabio Di Gia. Fabio Di Gia. Jadi orang Sunda ya. Waduh, Fabio Di Gia. Kayak Maman Suherman. Ampun. Jadi Fabio Di Gia. Meni Sunda pisan. Iya. Tapi gini, sebenarnya memang bukan hanya sekedar operasinya, tapi seperti yang teman-teman juga tahu bahwa butuh waktu buat recovery juga. Abis operasi itu dia harus fisioterapi segala macam. Memang Fabio Di Gia ini sebetulnya dia juga sekarang kesulitan, meskipun tetap gila sini orang Spartan banget. Jadi dia tuh bilang, gue tuh nggak bisa latihan fisik. Sakit jadi katanya. Cuman boleh fisio sama istirahat. Jadi nggak bisa latihan fisik. Sementara bawa motor MotoGP itu perlu latihan fisik karena berat. Apalagi kalau tracknya memang physically demanding gitu ya. Kayak Phillip Island memang menyulitkan. Asli. Nah berhubungan dengan Di Gia yang akan operasi, keluarlah nama-nama yang akan menggantikan dia. Udah heboh. Di Italia ada Andrea Iannone, Nicolo Bulega, sang rookie yang fenomenal di WSBK ini juga. Jadi udah menjadi salah 2 dari katanya Ucio sih ada 3-4 kandidat. Tapi kayaknya enggak deh, cuma 2 itu ya. Paling ya kan ada Daniel Petrucci katanya. Masuk juga. Satu lagi siapa? Satu lagi saya rasa ya kalau umpamanya ini mungkin, tapi nggak mungkin sih kalau saya Vietti sibuk di Moto3. Di Moto2 juga cedera kan. Betul. Dia dioperasi malah. Iya. Ya paling itu mungkin Danilo Petrucci, Iannone dan Bulega. Praktis kan tuh yang Superbike udah selesai aja. Karena udah kelar. Makanya dengan kondisi ya ketemunya Sepang dan Valencia rasanya lebih luas lagi pula. Mungkin tujuan mengisi kan emang karena kewajiban ya. Pada saat pembalap utamanya harus absen atau cedera di ronde yang kemudian dia tidak hadir, itu harus diisi. Maklum ada syarat. Kayak perjanjian itu kan ada syarat. Kalau full bayarannya juga full. Kalau setengah ya lihat dah bapaknya bagus apa enggak gitu. Gitu. Itu yang kadang-kadang menjadi pertimbangan buat si tim yang apalagi satelit yang kadang-kadang
ya perhitungan dananya juga jauh lebih terukur gitu. Minim gitu ya semua tuh. Nah jadi kita tinggal tunggu aja karena Uchiho bilang belum diputuskan ya nantilah gitu mungkin di era-era pas Buriram kali ya gitu mungkin akan diumumkan. Betul. Nah lanjut lagi ke, nah ini memang bukan ngomongin MotoGP tapi kan memang di seri-seri yang lain nih gitu, kompetisi yang lain itu semua udah pada ketahuan juara dunianya siapa. Kalau di MotoGP ya Moto3-nya udah ada David Alonso. Tapi kita ngomongin dikit tentang David Alonso yang akhirnya menurut Mas Joni The Baby Goat. Baby Goat ini bisa nggak memecahkan rekor Valentino Rossi dan ternyata bisa menyamakan rekor. Belum pecah. Kalau pemainnya ntar menang lagi bisa pecah. Yaudah masih 3 lagi, betul. Masih bisa nih. Dan kemarin itu kalau misalnya teman-teman ngelihat kenapa sih kok dia pakai kayak perban biru gitu. Iya. Ternyata itu adalah selebrasi dengan Valentino Rossi pada tahun 97 di Indonesia. Di Sentul. Iya benar-benar. Iya. Jadi dia ya aku tuh paling suka tuh ngelihat rider-rider yang selebrasinya tuh seru. Ya, betul. Karena itu jadi gambarin mereka punya karakter dan yang menyenangkan gitu. Kalau Mas sempat bandingkan fotonya itu yang unik, ada Kazuta Sakata, Valentino Rossi, Jorge Martinez Aspar. Jorge Martinez Aspar ini yang punya tim Aspar yang di mana notabene ini memang tim yang selalu mencetak pembalap juara dunia Moto3 dan kemarin Alonso. Ya. Terus ada juga tuh kalau kalian lihat sosial medianya Aspar, jadi ada pokoknya dia ada di grid MotoGP sebagai tamu. Bukan ada apa-apa, sebagai tamu aja dulu gitu kan. Colek-colek apa. Soalnya di sininya Marc Marquez. Betul. Ya? Karena memang kan lagi sohibah. Iya, kan kayak mentor istilahnya berguru ke Marc Marquez lah. Jadi ya. Tapi memang dia gila sih kemarin race Moto3 ya. Dia tiba-tiba sabar, lihat 5 lap terakhir, gas ninggalin. Asli, padahal kayaknya nggak deh, dia santai aja, nggak ada santai-santainya. Dan bahkan dia tuh sempat bilang bahwa kemarin itu saya terlalu terbawa perayaan juara dunia kemarin, makanya dia agak kehilangan konsentrasi dan mengalami crash. Makanya terus katanya sih ditampar sama manajernya, tetap aja kayak seri-seri sebelumnya. Akhirnya dia kembali menemukan ritme terbaiknya dan dibuktikan. Karena untuk sekaliber anak muda kayaknya ya tua, pasti ya dia. Jadi tua kok. Iya, bisa banget. Kalau saya sih pasti wah karena kemarin udah menang ya udah. Tahu nggak? Harusnya dia tuh kayak Ihsan Guevara. Ya, betul. Masih muda. Terus akhirnya terlalu menikmati sukses. Itu di Moto2 berantakan. Foto-foto, ya kan, konsen pada konten, betul. Bukan pada race-nya. Itu harusnya emang dia begitu ya, anak muda biasa kan gitu. Tapi Alonso ini memang sesuatu yang berbeda. Ya kayaknya udah by design dan dia sadar bahwa untuk menjadi seorang superstar. Kenapa saya selalu bilang nih David Alonso ini world champion in the making. Karena kayaknya nih pada saat di Moto2 tetap bersama tim Aspar. Dimana harapannya mungkin dia bisa menjadi istilahnya the next Marc Marquez untuk bisa lantas bersinar di Moto2. Karena kebanyakan dari pembalap Moto3 belakangan yang juara dunia itu di Moto2 tuh kayaknya agak kesulitan. Bagaimana seorang Ihsan Guevara yang paling nyata, kemudian juga ada pembalap Joe Masia itu agak kesulitan. Iya benar. Makanya Jorge Martinez Aspar melihat kondisi ini dan makanya David Alonso ini benar-benar tetap dipegang di timnya untuk bisa minimal di Moto2 bisa menjadi bersinar lagi. Setuju sih pas Mas Joni bilang Masia tuh dia fenomenal banget loh waktu di Moto3 gitu kan, kayak wah gila nih superstar banget nih. Ternyata melempem dia, ya Guevara juga sih kurang lebih kayak gitu ya. Nah tadi kita udah ngomongin soal David Alonso dengan selebrasinya yang sudah berhasil menyamakan rekornya The Dr. Valentino Rossi. Berarti tinggal nunggu lagi untuk memecahkan rekornya, ya kan? Nah terus ada juga Toprak Razgatlioglu yang berhasil menjadi juara dunia World Superbike. Terakhir kan 2021 ya dengan Yamaha. Kali ini dia dengan BMW yang sebetulnya banyak juga yang bilang ngapain pindah ke BM, cuman bisa diasepin sama Ducati doang. Hello, kata siapa gitu. Tapi dia luar biasa sih, apalagi kemarin dia sempat crash di MotoGP Prancis ya. Iya. Dan itu gila banget, dia sampai nggak ikutan 2 seri kan. 2 seri dan bahkan sempat diincar sama Bulega. Buleganya sendiri juga keren banget sebetulnya, dia sebagai rookie. Langsung dia itu mengasapi Alvaro Bautista banget loh gitu sebetulnya ya. Betul. Nah tapi sebenarnya gini, pertanyaan teman-teman pasti berarti gosip-gosipnya BMW mau masuk MotoGP bener dong Mas Joni, karena katanya mau jadi juara dunia Superbike dulu.
baru mau masuk MotoGP. Kira-kira bener nggak? Dan apakah Toprak akan ikut? Arahnya akan ke sana. Cuman kemarin seperti ditegaskan lagi, mungkin nggak langsung di 2026. Oh, oke. Tapi tetap dia akan stay karena kan kontraknya 2 tahun dengan BMW. Sejalan kemudian mungkin dia akan coba mempertahankan titel juara dunia. Plus mungkin BMW mulai mempersiapkan apa nih strategi untuk ke MotoGP. Karena 2027 ya dengan harapan Dorna ada yang masuk dari tim pabrikan dan kasusnya itu terbuka dari BMW dan BMW kan udah spill gitu. Kalau umpamanya menang juara dunia oke deh, dan ini udah mulai dan Toprak pun kayaknya udah nada positif nih. Oke, tapi saya dengan tim pabrikan, kalaupun umpamanya itu nggak mau dengan tim satelit. Artinya kereta itu ada di BMW. Oke, meskipun sebetulnya kalau aku boleh jujur, aku pengennya Toprak tetap ada di WSBK karena dialah yang membuat WSBK tuh jadi menyala abangku. Setuju. Iya kan? Gitu. Cuman kadang-kadang kan ya kebijakan dari manufacturer kan. Dan dalam sejarah juga pernah Aprilia itu tempur dulu di WSBK, kemudian juara dunia, baru kemudian ke MotoGP. Ini kayaknya langkah yang diambil oleh BMW juga. Oke. Nah sekarang kita juga mau ngomongin tentang Ana Carrasco. Nah ini mah juga canggih banget. Kalian tahu dong, jadi ada namanya selalu susah ya, gue harus baca. Women's Circuit Racing World Championship. Iya kan? Disingkatnya WCR. WCR. Nah jadi ini kejuaraan khusus buat wanita-wanita, buat perempuan-perempuan. Terus motornya semua sama ya? Yamaha ya? Yamaha R700, 700cc. Benar. Nah sudah ada juara dunianya juga gitu. Nah salah satunya itu yang timnya adalah yang punya itu adalah istrinya Simon Peterson. Maddie Peterson. Nah dia itu punya tim namanya Segmet. Ini juga debutan juga dan dari cerita-ceritanya Maddie ini kapan-kapan kita hadirin ke sini ya gitu ya, karena boleh. Karena pengen tahu dong gimana sih caranya jadi tim prinsipal gitu, ribetnya kayak apa, karena ternyata ribet banget dan duitnya banyak yang mesti dikeluarin. Itu Ferguson. Bener, padahal itu bukan tim MotoGP loh ya, itu baru tim yaitu WCR doang. Nah tapi ada sebuah sejarah yang luar biasa. Jadi tadi Mas Joni baru bilang sama aku, kan kita suka kadang-kadang ngelihat perempuan di dunia laki-laki apalagi balap motor. Ya, tapi kan kelasnya perempuan semua. Betul. Tapi Ana Carrasco ini berhasil melakukan sesuatu yang bahkan belum pernah dilakukan sama rider laki-laki. Iya. Nggak bisa juga dong. Iya. Apa itu Mas Joni? Dia tuh sebenarnya kalau mamanya narik sejarah, ini memang Ana Carrasco ini sebenarnya di-set atau diarahkan untuk menjadi pembalap yang wanita yang kompetitif di MotoGP. Cuman karena ya kompetisinya, kemudian juga memang istilahnya ya sentimental juga, artinya masih banyak yang nggak percaya. Ini agak sedikit jadi beban. Sulit emang perempuan ya. Namun 2017 2018 Ana Carrasco membuktikan bahwa dia tampil di kelas waktu itu kelas baru, kelas dasar dari ajang World Superbike, World Super Sport 300. Iya. Naik Kawasaki, dia membuktikan jadi juara dunia dengan lawan-lawannya saat itu laki semuanya. Dia juara dunia? 2 juara dunia. Jadi itu bukan khusus perempuan ya? Bukan. Laki. Perempuan. Itu sampai Jonathan Real tuh ngasih istilahnya kata pengantar gitu untuk kehebatan seorang Ana Carrasco di kelas gila. World Super Sport 300 juara itu. Dunia dan sekarang juara dunia lagi. Jadi di 2 kelas yang berbeda. Iya. Canggih gak tuh ya? Hebatnya lagi yang di World Super Sport 300-nya nih ada yang lebih sejarah juga, Jam. Ini dia, makanya gue simpen sampai terakhir nih dia, ya kan? Nih udah ada Aldi Satya Mahendra. Gila, kita bangga banget loh karena ya bahkan akunnya World Superbike aja gitu ya, the first time ever. Ini sejarah buat Indonesia karena akhirnya punya rider Indonesia yang kayaknya belum pernah jadi juara dunia. Belum pernah ada pembalap Indonesia juara dunia di level kejuaraan dunia dan Aldi Satya ini pertama, saya sampai goosebump nih. Iya kan ya, sumpah aku juga sampai merinding karena gini, kita kalau ngomongin rider Indonesia Doni Tata, ya kan masih kedengeran terus gitu. Sekarang emang lagi namanya Mario Aji. Terus udah gitu ada Veda Ega. Sering banget kita omongin gitu. Aldi Satya Mahendra ini sebetulnya bisa dibilang agak di bawah radar karena dia tampil di kelas yang katakanlah World Superbike, bukan di kelas MotoGP. Karena Superbike-nya aja sendiri, Toprak, Bautista, itu nggak banyak orang ngomongin juga gitu. Ya khusus orang-orang kayak kita yang emang nonton dan seneng banget nonton race gitu. Race apa juga gue tonton. Nah itu
kita tahu gitu kan. Tapi kan buat siapa sih? Ada ya Aldi Satya Mahendra gitu. Dan dia tuh belum di Superbike-nya loh gitu ya. Masih Super Sport 300 Super kan. Sport 300 artinya kelas dasar dari World Superbike. Ya, dan betul. uniknya lagi kalau pemanya saya bilang, dia pun ini sebenarnya kayak Bulega. Kenapa tuh? Karena patokannya adalah kalau saya nih, kalau pembalap debutan itu baru mulai tahun musim sepenuhnya itu yang saya anggap debutan. Kalau cuma tampil wildcard itu bukan. Cuman memang ada titik perbedaan. Ada yang bilang enggak, kalau pemainnya pernah balap dia pernah balap. Cuman dia tahun inilah pertama kalinya full season dan langsung menjadi juara dunia. Keren. Tapi emang potensinya luar biasa. Kalau kalian ngeliat tuh race-nya kemarin gue juga nonton kan. Wah, tapi emang dia tuh militan banget juga. Satu itu nggak kendor gitu. Kemarin disenggol-senggol juga. Wah, kalau nge-fight lagi saya gitu. Saya tuh sampai ngomporin nih kemarin tuh. Ini kayaknya Genai emang kayak ditugasin nih kan satu tim teman nih kayaknya buat manas-manasin Aldi biar Aldinya terbawa emosi, kemudian kejadian. Terus sampai mau spill, cariin nih media sosialnya Veneman kita bakar gitu. Cuman jangan lah, bener gitu. Nanti ya ngomongin soal media sosial nanti. Pokoknya kita pengen punya bahasan tersendiri. Tapi sebenarnya good luck buat Aldi Satya Mahendra. Kita bangga banget. Mudah-mudahan semuanya yang direncanakan selalu dilancarkan dan selalu membawa harum nama Indonesia gitu ya. Pokoknya nggak usah kebanyakan kanan kiri pamer langsung buktiin aja. Betul. Kayak sekarang gitu. Itu keren banget ya. Dan jangan kemana-mana karena abis ini kita akan bahas tentang sprint dan juga race-nya. Plus ini ada bahasan yang sangat detail karena gue tahu banget di luar sana masih banyak yang berantem gara-gara soal Bezzecchi sama Viñales. Tetap di Pedok Talk. Sekarang kita sudah memasuki pintu teater. Aduh, jadi ingat ini. Maria Untu. Bukan, kita sekarang ngomongin dulu tentang sprint dan juga race-nya. Kenapa harus, biasanya kan practice segala macam, orang practice-nya kagak ada. Kemarin free practice 1 ya kan gara-gara hujan. Nah memang sebenarnya yang mesti kita ingetin lagi adalah Phillip Island ini baru saja diaspal ulang. Yang jadi perhatian dari Michelin terutama adalah mereka tuh nggak punya waktu untuk nyoba compound ban barunya dengan kondisi track yang baru juga. Makanya deg-degan, terutama ban belakang, ya kan? Nah jadi FP1 batal gara-gara hujan. Terus udah gitu cuman mengandalkan practice aja. Langsung. Itu pun juga kondisinya masih drying, bukan totally kering, tapi masih setengah-setengah basah, setengah kering. Jadi emang tricky. Tapi yang paling menarik perhatian dari sesi dari practice kedua, nggak ada, practice aja. Iya. Suka bingung ya. Makanya kan gara-gara dihilangin terus berubahnya tuh kacau. Udah ada, tetap aja namanya sama gitu. Jadi kan kesel ya, free practice 1, free practice 2, kualifikasi 1, kualifikasi 2. Bingung nggak ya kan, kita ya udah berkali-kali masih bingung gitu. Nggak bingung, cuman istilahnya suka ketukar-tukar. Nah di practice Alex Rins nembus Q2 langsung top 10 gitu kan. Nah ini adalah starting grid-nya. Setelah kualifikasi tentu siapa lagi kalau bukan Jorge Martin. Ya kan, ini adalah pole ke-41 sepanjang karirnya, 7 kali di musim ini. Emang dasar orang gila gitu ya si Jorge Martin nih. Padahal sebenarnya dia juga dibilang yakin juga enggak. Dia juga, tapi dia pas free practice 1 kita nungguin sesinya mulai aja, itu kelihatan dia santai banget ya. Betul. Cuma saya melihat sih memang aku nggak ngerti kenapa yang saya bilang flyaway round ini sangat menentukan buat duel Pecco dan Martin. Ini ada beberapa sirkuit yang sebenarnya Martin cukup percaya diri. Dan Phillip Island ini salah satunya aja. Dan terbukti kalau kita lihat, dia mampu istilahnya memaksimalkan untuk adaptasi ban di kondisi yang cukup tricky. Padahal saya sempat berpikir, nggak akan mungkin nih dia bisa ngalahin kehebatan seorang Marc Marquez yang memang kalau kondisi sirkuitnya baru, terus kondisi cuacanya tricky, ini udah makanan dia. Tapi dia berhasil istilahnya mengatasi itu semua dan cukup percaya diri. Yang menarik juga di episode preview untuk Australian GP, Mas Joni udah bilang Marc Marquez soalnya. Kayaknya bakal dia yang menang nih. Berbahagialah yang dengerin Mas Joni dan masang taruhannya gitu ya. Marc Marquez udah pasti gitu ya. Ternyata benar. Nah tapi emang
menarik juga karena di starting grid kita lihat ada Jorge Martin di pole. Nomor 2 Marc Marquez, nomor 3 Viñales. Nah Viñales juga sebenarnya nggak kaget juga karena dia emang suka banget sama Phillip Island dan long corners yang banyak di Phillip Island ini emang cocok sama Aprilia. Tapi lebih efek Viñalesnya karena Alex nggak dapat. Setuju. Dan bahkan Viñales bilang ini emang dapat banget karena kondisinya nggak terlalu istilahnya ideal suhu balapan kering. Dan juga dia bilang ini kayak jadi nggak terlalu abrasif. Tidak abrasif. Dan kedua dia bilang ini kayaknya cuma bisa buat sprint race, artinya yang jarak pendek. Yang untuk jarak panjang dia tetap tidak percaya diri. Makanya dia bilang kita lihat besok. Jadi benar-benar benar kata yang tadi, satu faktor Maverick Viñales, kedua memang Maverick Viñales ya kita tahu bahwa dia kan punya kemampuan yang cukup bagus juga untuk istilah long run atau menggunakan istilahnya time attack. Iya benar. Jadi ini di balapnya ya tahu sendiri kan. Iya benar. Nah yang menarik juga berhubungan sama sesi praktis tadi adalah Marco Bezzecchi juga ternyata kompetitif juga gitu ya. Jadi pokoknya di praktis itu ada 4 GP23 yang masuk ke top 10. Nah, makanya padahal kemarin kan suka ribut tuh orang-orang ya kan, udah downgrade apa segala macam. Enggak juga karena memang sebetulnya secara nature sirkuit ini bukan menguntungkan buat motor yang powernya gede banget atau yang terlalu dominan dalam hal corner speed apa segala macam. Jadi di sini kalau ridernya emang punya sesuatu lain cerita. Nah, lu bisa kompetitif. Nah, makanya Marco Bezzecchi bisa ada di P4 nih. Pecco Bagnaia ada di P5, Raul Fernandez ini juga dia bagus banget 6. Dia juga luar biasa banget sih. Nah, sekarang kita mulai ngomongin tentang sprintnya. Aku tahu kita pasti semua pengen ngomongin dan tanya pendapatnya Mas Joni. Kemarin aku udah teaser soalnya. Pokoknya pengen tahu udah pendapatnya Mas Joni nih karena insiden Marco Bezzecchi sama Viñales. Itu pasti satu aku akan tanya sama Mas Joni kenapa gara-garanya. Terus udah gitu apakah dengan long lap penalti yang diberikan kepada Bezzecchi ini tepat atau tidak. Nah tapi itu nanti kita simpan dulu. Sekarang kita ngomongin sprintnya. Nah sprintnya ini adalah podiumnya milik Jorge Martin. Dia menang di sini. Marc ada di P2, Enea di P3, Pecco di P4. Dan Pecco Bagnaia berhubungan dengan tadi di starting grid sama di sprint dia ternyata tidak berhasil podium. Kalau aku ngeliatnya kemarin dia tuh kayak wagu gitu. Ibaratnya tuh kayak kalau orang bawa mobil tuh masih baru belajar. Ya. Pecco itu kalau nggak dapet flow-nya kelihatan banget ya. Dan udah berantakan. Kayak nggak dapet gitu. Dia kayak mau masuk tikungan frontnya tuh nggak dapat. Dan memang sebenarnya itu kuncinya ternyata ya Mas Joni ya. Karena yang menarik tadi di awal kita bilang di belakang itu tuh ban belakang itu kan kunci banget yang jadi fokus katanya Michelin. Gak tahu nih belum nyoba mana hujan, gak kering, kita nggak bisa ngetes. Tapi Davide Tardozzi itu pas sebelum race dia sempat ngomong bukan ban belakang loh, ban depan. Tapi ban depan. Itu mungkin itu refer ke Pecco juga gitu. Tapi Mas Joni ngeliat apa kesulitannya Pecco? Karena di sprint dia bilang tuh, emang gue nggak dapet depannya, tapi buat race hari Minggu gue udah ganti setup. Jadi gue pasti akan dapat. Jadi kalau Mas sempat ngeliatin di tikungan yang dia agak wagu itu yang paling jelas itu 4 dan 10. Dan itu yang ke kanan. Jadi kalau pamannya 4 ini kan yang ketemunya tuh abis tikungan pertama itu 2-3 tuh kiri. Dan semuanya 2-3 ini memaksa bagaimana kerja suhu bagian kiri sangat maksimal. 3 tuh stoner corner. Betul. Nah problemnya pada saat ketemu itu langsung changing direction ke 4. Nah ini kalau tidak segera bisa istilahnya memanaskan bagian kanannya itu agak repot. Makanya dia agak sedikit kayak hati-hati banget. Betul, kan? Dia tidak bisa angle-nya lebih rebah. Lihatin dengan pembalap ya. Kita ingat kalau pembalap-pembalap yang sudah pede baik Jorge Martin, baik yang kemarin bisa nyusul Pecco itu berani rebah di tikungan 4. Kemudian 10 itu yang ketemu Lucky Height langsung ke kanan kan, ketemu terus 11-12. Itu pun demikian. Nah, kenapa ada rider yang lebih bisa memanaskan bagian ban itu tapi Pecco nggak bisa? Apakah karena faktor riding style atau mungkin karena Ducati GP24-nya sendiri yang memang harus. Jadi kan gini kalau bedanya tuh ya, kenapa misalnya GP23 Marc Marquez kemarin bisa enak banget tuh depannya gitu kan. Tapi itu sebenarnya juga cara bawa Ducatinya nggak begitu harusnya gitu. Emang aneh aja Marquez gitu. Tapi ntar kita bahas ya gitu. Jadi kan kita pernah bilang Ducati itu adalah motor yang harus dibawa dengan cara tertentu sesuai motornya maunya gimana. Ridernya aja pikir pokoknya gue maunya begini. Jadi stabil banget, pinter banget motor ini.
Nah, Marquez itu kemarin nggak begitu. Iya. Dia itu justru ngakalin motornya. Betul. Itu makanya balik lagi kenapa Gigi Dalinya milih Marc Marquez. Karena kok bisa sih, harusnya nggak gini loh bawa Ducatinya. Nah, dia penasaran. Nah, apa alasannya Pecco? GP24-nya kah atau riding style-nya dia yang nggak bisa memanaskan? Sebenarnya nih paket keseluruhan. Satu kita tahu Pecco itu kan textbook. Iya. Artinya dengan apa yang dia dapat, dia kejar, dia latih. Harusnya begini. Nah. Itu pertama. Yang kedua adalah minimnya waktu untuk adaptasi ban. Yes. Karena si ban ini kan sama sekali baru, kemudian waktunya benar-benar terbatas. Yang artinya informasinya pun tidak maksimal. Pecco tidak bisa mengeluarkan istilahnya apa kekurangan atau kelebihan si ban dengan kondisi cuaca yang tidak ideal. Betul. Efeknya langsung ketemu sprint. Nah, sprint dengan kondisi apapun, Pecco akhirnya gambling. Gue cari aja deh untuk bisa mendapatkan settingan buat balapan. Itu pun tidak maksimal aja, karena apa? Cuacanya tidak ideal dan dikatakan nggak bener-bener kering juga. Nggak bener-bener kering, kemudian anginnya katanya gede, jadi benar-benar agak menyulitkan. Ya hari Sabtu tuh anginnya gede, memang nggak hujan ya, tapi anginnya besar. Nah kemudian Pecco ketimbang harus, jadi dia jadi kayak flashback, dia sempat mengatakan kan di setelah kemarin balapan tuh bahwa insiden crash di Aragon ini benar-benar membuat dia rugi banget. Dengan Alex Marquez. Dia ketimbang harus istilahnya maksa untuk bisa ke depan tapi kemudian crash, mending nggak usah. Mending nggak usah dah, cari aman poin aja deh. Itu efeknya apa? Ya memaksa dia harus tidak bisa tampil keluar karena dia kena limitasi-limitasi. Kalau umpamanya dia paksakan malah problem. Itu sebabnya dia udahlah kita ambil, dan bahkan Enea pun kemarin tuh kalau kita lihat dia selalu bisa ngambil dalam sisi kanannya Pecco. Akhirnya dia putuskan untuk finish di posisi keempat. Meskipun dia sempat coba untuk menghibur diri, udah dapat nih untuk main race. Iya, tapi ternyata nanti ya. Pokoknya sekarang kita tahan dulu. Sprintnya kalau dibilang seru ya enggak lah, abis Martin jauh banget. Cuman ya sebenarnya yang benar-benar krusial tuh saat di tikungan pertama aja. Oh iya. Bagaimana Martin itu melakukan pengereman yang mestinya tidak semestinya tuh. Dia benar-benar braking sangat keras. Makanya Marc Marquez juga kaget. Makanya dia ngelebar kan. Nah itu start dari sprint itu juga banyak diomongin orang tuh gitu kan. Kenapa sih Marc Marquez udah di front row gitu kan, tapi startnya kayak gitu. Nah itu jadi Martin memang nge-breaknya tidak pada titik yang seharusnya. Karena dia katanya pengen disengage si right hand device kan. Karena kan kalau mamanya tikungan patah itu kan lebih gampang karena membutuhkan pengereman yang keras. Ini kan kalau tikungan pertama Phillip Island kan flowing. Iya. Nah katanya Marquez tuh hampir nabrak juga ya sebenarnya ya. Betul. Lebih tuh karena kesedot. Bukan juga, kesedot atau memang karena titik pengeremannya? Titik pengeremannya, karena Marc Marquez pikirin bahwa dia akan ngerem di sebelah sana, tiba-tiba lebih depan. Marc Marquez kan langsung ada aksi, untung dia bereaksi dengan cepat. Makanya dia udah saya keluar aja. Kalau sampai kejadian mungkin tabrakan. Bisa disalahin tuh Marc Marquez tuh. Iya benar-benar. Nah, kejadian gitu. Makanya, tapi kan dia recovery-nya juga luar biasa ya, sampai akhirnya dia podium. Terus dia bingung ini kedua, ketiga. Iya, dibetulin masa kekasih. Kekasih. Oke, kita break dulu. Abis ini kita lanjut ngomongin race-nya seperti apa, termasuk semakin dekat dengan pembahasan yang kadang-kadang suka bikin kalian berantem juga, yaitu insiden Maverick Viñales dan juga Marco Bezzecchi. Untuk race-nya, bagaimana kondisinya? Ternyata, jadi kemarin panas. Tapi kita update dulu ya. Jadi kemarin tuh waktu di sprint kan Pedro Acosta crash, ya. Terus udah gitu, tuh high set juga serem banget lagi. Terus akhirnya dia di-declare unfit. Terus udah gitu ada Marco Bezzecchi dan juga Maverick Viñales yang juga terjadi pada saat sprint. Tadi udah sempat di-mention tapi kita belum bahas. Nah kita akan bahas sebentar lagi. Tapi Marco Bezzecchi declare fit. Viñales juga. Terus udah gitu tapi ternyata ada Lorenzo Savadori. Dia tuh terkena katanya fendernya si Bezzecchi ya. Iya. Terus udah gitu dia juga udah sempat ngeluh sakit juga. Terus ada Fabio Di Gia itu juga kena debrisnya juga. Sebenarnya pertanyaannya satu. Pas kemarin kejadian itu Mas Joni. Itu kan heboh ya. Gue juga deg-degan banget nontonnya. Kenapa nggak di red flag ya? Padahal debrisnya tuh banyak banget di mana-mana. Ya, saya melihat juga sebenarnya saya juga berpikir seperti Marshall-nya itu. Nih. Makanya mungkin mestinya ketua Marshall-nya bisa ngontek ke race direction seharusnya. Harusnya ya, karena banyak yang di track gitu. Makanya udah gitu kan tuh bener-bener high speed corner yang tikungan pertama. Cuman ya entahlah karena mungkin ya duel sebenarnya di depan lagi asik-asiknya gitu. Takutnya kalau di red flag
malah hilang. Iya sih. Oh. Karena kan tinggal beberapa lap tuh, Jang. Kadang-kadang kayak gitu juga sih ya gitu, karena dari faktor tontonan Betul. juga harus dipertimbangkan. Ya gitulah, namanya juga showbiz ya Kak. Betul. Nah ngomong-ngomong di Gia juga setelah kemarin race-nya selesai, sprint selesai, itu mendapatkan penalti penambahan 8 detik ya. Karena TPMS-nya di bawah ketentuan. Bener. Terus Savadori yang declare fit tapi akhirnya dia juga DNF karena lengannya sakit. Iya. Nah Bezzecchi meskipun declare fit dia dapat long lap penalty yang meskipun kejadiannya di sprint tapi kok dikasihnya di main race. Nah itu kita bahas nih. Banyak yang aneh emang. Banyak yang aneh. Tapi kita mulai dengan bahasan yang pertama tentang race adalah tentang startnya Marc Marquez. Karena itu dari awal ini juga, ini orang kenapa sih bolak-balik ngelihat ke bawah, lepas tear off. Jadi intinya adalah dia ngelepas tear off itu karena katanya ada serangga gede, nemplok. Gede apa ya? Gue bingung. Gede banget di Australia tuh. Asli? Gede. Makanya dicopot karena ngalingin dong gitu kan. Dia copot lah, dia taruh. Terus dia udah tahu tuh, dia bilang pas di press conference, gue tahu banget pas gue buang, dia ada di bawah, deket ban. Betul. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, dia bilang nggak bisa, minta tolong orang nggak bisa. Jadi dia pikir ya udahlah sikat aja, pokoknya gue start entah apa yang terjadi. Iya. Ternyata itu pun juga sudah dilihat sama Alex Marquez. Betul. Ya ada di belakangnya sama Pecco Bagnaia juga. Iya. Nah jadi di sini sebetulnya hebatnya rider-rider tuh gitu, mereka tuh sangat aware gitu dengan semua yang terjadi di. Kalau sampai ada apa-apa, ini kena, ada apa-apa, gue kemana nih? Nah, ini Marquez nih pasti nggak akan lurus nih, dia akan ke kanan apa ke kiri. Nah gue mesti kemana? Nah itu pun juga bukan cuma Marquez yang ribet, yang lain di belakang dia juga ribet, ya kan? Udah mikirin tuh, gue akan kemana nih ya gitu. Tuh hebat nih kayak gitu ya. Yang tapi inul dia. Iya langsung nonet gitu terus deh gitu. Itu aja yang apresiasi juga buat timnya Dorna yang berhasil menangkap emang gara-gara ini nih kayaknya. Karena Frankie Carcade aja pasti sorot, kenapa ya? Nih gue salah di mana? Gak mungkin gitu loh. Dan ya kan kira kayak Pecco kayak di Tardozzi. Kalau Pecco kan emang dia telah bagiannya kotor. Iya, bagian kotor dan juga memang dia lagi coba kopling baru. Iya benar. Nah tapi akhirnya terjawab sudah gitu. Dan gak lama setelah kejadian langsung dicari, oh ternyata ada ini. Nah itu tuh hebat banget sih timnya Dorna, jadi cepat. Dan itu langsung diambil tuh yang hebat juga tuh. Iya langsung ya. Wawancara Carcade di TNT. Buat BAP? Iya, di TNT tuh diwawancara. Ini barang ini barang buktinya ada. Iya, buat ini berita acara pidana. Betul. Gitu ya. Ini ada barang buktinya yang membuat sampai pagi ini juga sampai ada tuh yang apa bekas bannya, burnoutnya gitu kan, ada tendangannya Marc Marquez gitu katanya. Cuman ya jadi mengingatkan tahun 2019 tuh yang Jack Miller kena off-nya Fabio Quartararo. Iya. Jadi itu merugikan. Kalau ini enggak. Ini emang dia aja sendiri gitu kan. Ribet sendiri. Tapi Marc Marquez tuh ketawa-ketawa aja juga. Ya, again, karena dia enggak ada pressure apapun, enggak ngejar gelar juara dunia. Jadi makanya dia santai dan dia ketawa-ketawa aja. Tapi memang recovery-nya luar biasa. Dari P2 mundur P13. Sampai Simon Cravat bilang, kalau lu start dan lu balapan, lu selalu bikin box office balapan. Iya. Kok bisa? Ya enggak, memang salah gue sih. Gue udah tahu, gue udah punya istilahnya udah aturan, gak boleh buka tear off pas start. Cuman tuh ada segede gaban. Iya. Segede gaban, gak bilang segede gaban, sih gede katanya. Tahu gaban gak? Gede banget. Ya udah gitu. Pas turunin ke bawah. Iya ya mau gimana lagi ya kan. Tapi ya itulah yang bikin jadi menarik gitu ya Mas Joni. Jadi kalau saya menilai sih ya layak dia menang dan poinnya 10 karena benar-benar luar biasa. Asli. Itu kelihatan banget. Saat ke kiri dia udah ketinggalan dia bisa recovery cukup bagus dan pada saat itulah kenapa saya bilang yakin banget dia bakal bagus. Ini tikungannya ke anti clockwise, kiri semua. Pada saat dia di belakang Pecco tuh jelas banget. Pecco agak jauh dari luar apex, dia selalu coba di dalam. Iya. Dan enak banget, mulus. Front end-nya dia tuh langsung gitu, tajam banget. Sementara Pecco tuh yang aduh gitu, apalagi yang betul. Dia kalahnya cuma di straight. Iya. Tapi berkali-kali akhirnya dia dapet. Iya. Udah. Gila sih, gila. Luar Jadi biasa. Ini adalah kemenangan ketiga Marc Marquez tahun ini. Setelah di Aragon, pecah telurnya ya, Aragon, Misano, terus Phillip Island gitu. Terus nggak kebayang sih kalau dia naik GP25. Itulah. Tapi ya, gila. Ya ini yang ya saya rasa, aku nggak tahu. Saya melihat Pecco itu benar-benar di Phillip Island ini kemarin nggak lepas kayak
ada sesuatu gitu. Iya, bener kan? Kayak ketempelan gitu. Iya, anjing. Jadi ngomong aja, ya Martin waktu duaan wawancara aja Martin kan, iya kan? lepas gitu dia. Iya, itu. Kayaknya kata-katanya tuh dicari-cari apa-apa. Sampai kemudian dia kayaknya pressure banget deh Peko. Kondisi cuaca, kemudian terus dia ya kalah di sprint. Dan sebenarnya agak optimis pada di saat warm up. Kan dia berhasil di atas kan. Ternyata dia sempat bilang, gue kayaknya dimain-mainin sama Martin nih. Kayaknya Martin udah punya segala macam strategi. Dia bilang kan Martin is playing with us. Iya, Martin itu ternyata emang sengaja warm up itu tidak untuk cari settingan untuk balapan. Dia udah punya. Dia paksa ban medium soft yang bekas itu semaksimal mungkin. Jadi dia tahu kapan dia saat kehabisan, kapan dia harus jaga kehausan ban. Pantes. Soalnya waktu abis sprint, tau gak teman-teman? Jadi dia kan bilang pas di interview, kalau Marquez datangnya lebih cepat, mungkin gue kelar. Iya, beda nih ceritanya. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya menarik juga sih, karena gue masih punya sesuatu sebenarnya. Gila dia nantangin, ya. Betul. Tapi gokil sih. Makanya gue bilang, dia sih masih tetap Peko ya. Peko, gimana dong? Tapi Martin, dia bisa ngomong kayak gitu. Sementara Peko tadi, Mas Joni bilang kan, dia tuh kayak ketempelan deh. Betul, kayak nggak lepas gitu. Aduh, sampai saya ini kayaknya emang ya, Martin nih. Tapi ini kan udah hat-trick dah tuh. Udah mau hat-trick, makanya dia bebannya makin berat. Gede buat Peko banyak yang ngincer hat-trick. Meskipun kita lihat setelah setelah Marc Marquez dan Peko di Park Ferme kan peluk-pelukan tuh. Dia bilang tuh gua kasih 5 poin tuh. Jadi lu cuma 20, coba kalau gua kedua. Iya. Harusnya berterima kasih pada aku katanya gitu ya kan. Nah, tapi sekarang ini kita ngomongin soal yang paling fenomenal ya. Tapi ngomong-ngomong ini juga banyak kejadian sih ya, kayak Marco Bezzecchi yang akhirnya dia setelah melakukan long lap penalti, dia crash di turn 4. Terus ada Joan Mir juga crash di turn 4 juga karena dia bilang katanya nggak punya grip, terus banyak vibrations juga. Ada juga siapa lagi ya? Udah sih, nggak ada yang lain sebetulnya. Kalau Lorenzo Savadori juga DNF karena dia juga sakit. Nah, jadi begini ceritanya ya. Ini podiumnya ngomong-ngomong teman-teman, ini Marquez P1, Martin P2, dan Peko di P3 ya. Nah sekarang gini, kita ngomongin soal insiden Bezzecchi dan Maverick Viñales. Bener, itu kan semua orang-orang yang menurut aku kompetennya nggak main-main gitu ya. Casey Stoner, Peter Bom. Terus udah gitu Simon Cravar juga pas habis kejadian udah langsung bilang, ini kayaknya aero deh gitu, udah kelihatan banget gitu. Kalau David Emmett juga bilang kayak gitu. Meskipun ada juga jurnalis yang bilang kayak Neil Hodgson tuh dia bilangnya, ini mah gara-gara titik pengereman, gara-gara racing line segala macam. Tapi again kalau menurut pengamatan dungu aku, meskipun aku bukan Rocky Gerung ya, tapi nggak jadi menteri dia. Iya kan, gak usah lah Mas Rocky, kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Jadi ya ini kan kita orang-orang dungu yang sebetulnya kita coba pengamat aja. Cuman kalau aku ngelihatnya memang karena aero, karena apa? Karena kalau dilihat secara slow motion itu di bagian depan motornya Bezzecchi itu kelihatan Bezzecchi hanya jadi penumpang dalam tanda kutip karena dia udah tidak bisa mengendalikan motor. Kalian lihat deh reaksi depannya tuh kayak gitu ngelok, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu kayak kesedot. Ada kayak semacam ruang vakum dari bagian belakang motornya Viñales. Dan sebetulnya, nih aku share juga sedikit. Pernah ada seorang jurnalis nanya juga ke Martin. Ini kan bener gak sih katanya dengan era aerodynamics MotoGP itu katanya kalau ngedeketin motor lain itu susah. Dan kayak ngefek di lu gitu. Jadi motor gak bisa dikendalikan segala macam. Motor apa yang menurut lo paling susah berada di belakang motor itu? Dia bilang Aprilia. Karena paling ribet katanya dan dia paling bikin dirty air. Katanya gitu. Nah, kalau menurut Mas Joni apakah titik pengereman Marco Bezzecchi telat ngerem? Sengaja udah jelas enggak dong ya. Enggak. Jadi yang suka ngomong-ngomong sengaja tuh ya. Ada telemetrinya loh, kan dibuka. Jangan so pintar. Nih terserah lu mau marah-marah mau bilang gue apa, tapi lu jangan so pinter. Jangan bilang orang itu sengaja. Lu gila apa kecepatan 240 km per jam lu mau sengaja nabrak orang. Itu mau bikin mati diri sendiri. Jadi kalau yang suka ngomong kayak gitu di kolom komen ya, belajar lagi yang pinter, oke? Nah,
Gue sebel banget soalnya sama orang-orang yang suka, ini sengaja banget Bezeki ini murid Padepokan, nenek, nggak usah ngomong Padepokan dulu. Sebel banget gue. Nah, menurut Mas Joni apakah ini murni gara-gara aero atau sebetulnya memang salah titik pengereman dan ketemu racing line seperti yang ada anggapan dari jurnalis yang lain begitu? Jadi memang dua faktor itu sebenarnya. Karena kalau kita lihat ini kan Phillip Island ketemu straight langsung high speed cornering. Tikungan pertamanya itu benar-benar bisa dilibat dengan kecepatan tinggi. Emang mengerikan ya tikungan pertama itu, ini ya? Makanya kalau kita ingat bahkan juga ada pembalap yang tendeng aling salah ngerem keluar sendirian gitu. Nah apalagi ini kemarin itu kan memang lagi duel. Satu sebenarnya kalau kita melihat Maverick Viñales pun istilahnya ambil resiko untuk mengambil di titik pengereman yang itu benar-benar paling akhir untuk bisa belok ke kanan. Karena lagi duel, otomatis Bezeki kan pasti punya asumsi dia nggak akan ngambil di sini nih. Cuman dia masukin, ya lagi-lagi pada saat Bezeki mau melakukan pengereman, ya itu tadi Jang benar-benar efek dari aero package-nya Aprilia ini membuat si motor Bezeki itu agak sedikit ke bawah gitu. Jangankan Aprilia, kita ingat di Inggris saat Bezeki duel dengan Pecco Bagnaia tikungan 16, itu pun begitu, dia ngejar tiba-tiba Bezeki mau keluar dari turbulensi Pecco Bagnaia nggak berhasil. Dia terpaksa harus jatuh. Nah ini hampir mirip, cuman ini lebih tinggi. Dan dia coba untuk keluar dari efek turbulensi, udah kalau kesana ngelot dan malah nabrak. Jadi gini, aku tuh tadi juga sebelum kita bikin Paddock Talk ini, tadi sempat dengerin juga podcastnya Matt Oxley sama Peter Bohm. Jadi, nah ini mereka tuh udah, ini kata-kata mereka ya, Peter Bohm tuh udah data engineer gitu ya, sempat jadi crew chief juga, ngerti banget. Ngerti. Dan kalau Matt Oxley tuh dulu emang rider tua, pembalap gitu ya, pernah ikutan Ironman of TT juga gitu. Nah jadi mereka tuh ngasih visualisasi, nih ya, lu bayangin jadi Bezeki di depan itu vakum gitu ya, terus udah gitu lu mau ngerem, lu udah ngerem nih, lu udah ngerem tapi nggak bisa, ke bawah. Jadi ke bawah. Gampangnya nih kalau teman-teman bisa naik sepeda ya, kan ada yang namanya peletonan tuh, iya nggak? Peletonan, betul. Kan kalau kita lihat di sepeda tuh yang naik sepedanya mahal-mahal itu kan pada peletonan. Nah yang paling berat itu ada yang di depan karena dia akan ngelawan angin, nah dia yang akan memecah angin. Yang di sini udah nggak ada anginnya, makanya dia bisa lebih cepat. Nah motor yang di belakang, dalam hal ini motornya Bezeki, dia pasti akan lebih cepat. Kalaupun dia ngerem, kalau udah terlalu deket titik pengereman ya nggak akan dapat, bablas. Karena dia akan ikutan slipstream terus nih. Sampai makanya sebenarnya kenapa Bezeki coba keluar ke kanan itu bukan mau nyalip lagi, bukan. Dia emang istilahnya ambil posisi jangan sampai dia juga keluar terus crash dan tidak nabrak. Tapi karena titiknya tidak dapat akhirnya terjadi senggolan. Betul. Pertanyaan aku tahu. Tapi kan Viñales bilang kayaknya dia mau overtake lagi deh. Gak mungkin. Jadi gini. Paham juga kenapa Maverick Viñales bilang kayak gitu. Karena dia di depan. Dia gak ngerti juga apa yang ada di belakang. Nah. Terus kita mulai nyambung lagi juga, tapi ini buat subscriber aja. Ya, aku tahu karena gini banyak yang mengecam Maverick Viñales tentang kenapa dia mengacungkan jari tengahnya di saat Marco Bezzecchi lagi kayak gitu, ya kan? Jadi banyak yang gila Maverick Viñales gini-gini mengkritik dia lah gitu pokoknya. Tapi itu kenapa dan efeknya kenapa sampai akhirnya dia menutup akun Instagramnya. Itu di members only, nggak di sini. Karena itu kita juga mau share apa yang kita alami secara pribadi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang menarik adalah terlepas dari anggaplah itu memang aero. Dikasihlah long lap penalty dong Mas Joni. Nah, menurut Mas Joni apakah ini tepat? Padahal sebenarnya kalau aku agak bingung juga gini. Aku apresiasi dengan detail yang diberikan. Jadi kan dia ngasih reasoning nih si FIM stewardnya. Ini karena pengamatan ini, terus udah gitu ada titik pengereman ini detail lah gitu. Itu tuh gue apresiasi banget juga karena mereka detail nih kali ini. Tapi yang menjadi pertanyaan buat aku adalah satu, kejadiannya di sprint, kenapa Bezeki dikasih penaltinya dijalaninnya di main race. Padahal kalau menang sprint kagak dihitung. Katanya nggak masuk rekor, ya kan? Tapi kalau penalti kenapa? Terus apakah keputusan ini hal yang tepat sebenarnya Marco Bezzecchi diberikan penalti? Saya kalau melihat sih sebenarnya kalau namanya udah ada penilaian, kemudian kondisi teknis seperti apa, oke lah kena hukuman, long lap penalti. Tapi yang fair gitu loh. Kalau kita ingat
ya kejadian siapa sih Alex Marquez di ini kan di sprint, dia melakukan pelanggaran, tapi hukumannya di sprint juga kemarin tuh dia kena long lap penalti. Artinya mestinya kalau ya kejadian di sprint dan dibahas di akhir, mboknya di sprint lagi hukumannya. Dan ini kan yang saya bilang. Iya kemarin yang Alex Marquez sama Joan Mir itu kan dia kejadiannya di race di Motegi kan, dan di next Grand Prix ya itu di sini di Phillip Island. Dibahasnya kan di akhir juga kan, terus baru diputuskannya di Phillip Island. Nah, maksud saya dengan istilahnya runutan yang sama, yang mboknya BJK di sprint aja gitu. Sprint nanti di Buriram makanya gitu kan. Makanya lawong istilahnya ini kan bener-bener orang lagi bagus, kena long penalti, agak sedikit bikin kekecewaan. Makanya saya sih mestinya kalau insiden yang mungkin mengakibatkan hal yang kemarin kan saya bilang luar biasa kan sampai BJK pun terpelanting sampai cukup lama. Dan sampai dia terbang ke Melbourne juga. Terbang ke Melbourne artinya memang seharusnya ya udahlah ini insiden racing insiden karena yang emang faktanya seperti itu. Betul. Kecuali kalau kejadian yang Alex Marquez kan emang itu lain cerita gitu sampai motornya nyangkut gitu. Dan lagi-lagi ya segera jangan ditunda-tunda review after the race gitu. Apalagi ini kan balapannya triple header gitu. Langsung aja tek cepet, oh ini racing ini nggak jadi. Bawa nih si pembalap kondisinya gimana, mudah-mudahan di balapan kemudian fit dan bisa balapan. Jadi benar-benar membuat si pembalap juga udah nggak kepikiran, iyalah udah sakit, udah gak dapat poin, terus ketemu race depan, kena penalti, artinya bebannya makin bertumbuh gitu. Jadi seharusnya dia bisa melupakan balapan hari ini yang jaraknya cuman sepekan ke depan, masih kena bebannya gitu loh. Itu kan udah kejadian dari tahun 2022. Ingat nggak Fabio Quartararo sama Alexis Spargaro ya kan? Malah dia liburnya panjang banget. Lagi mau libur tapi gue kepikiran long lap penalti ya kan, kesel ya. Nah, kalau menurut aku sebetulnya memang ya itu pertanyaan kenapa dikasihnya di main race aku juga nggak tahu ya jawabannya gitu ya. Tapi aku juga paham kenapa Stewart harus mengeluarkan long lap penalti yang meskipun idealnya harusnya di sprint juga. Kalau mereka misalnya pakai oke lah, anggaplah mereka tahu ini gara-gara aero sih. Betul. Emang bukan gara-gara Bezeki dengan irresponsible riding kan bilangnya kan gitu. Bukan gitu sebenarnya, tapi nggak mungkin juga kagak dikasih penalti gara-gara aero. Bisa marah Viñales. Iya dong. Karena Viñales ya dipahami juga karena dia gak ngerti apa-apa. Lagi kencang 240 km per jam. Gak mikirin belakang pasti. Gak mikirin belakang, tiba-tiba jeder gitu kan. Terus gimana gitu ya, jadi paham banget. Dan dia tuh lagi ngejar karena dia yakin banget bahwa Peko juga bisa kesikat sama dia. Dan kemarin yang dia bilang kesel itu kan, terus spontan lu gimana sih gitu. Cuman kan setelah dia kemudian melihat ngobrol, ngeliat kejadiannya, kan dia nggak lagi panas atau emosi. Benar. Itulah. Nah itu ya, kita sekarang sudahi dulu. Tapi kalau kamu pengen tahu bagaimana klasemen sementara ini, yakin masih Peko? Ya mudah-mudahan Peko Gak yakin kok. boleh ganti. Ya makanya kalau nggak ganti yang nggak lucu amat, dua-duanya sama gitu. Nggak boleh ganti. Jadi ada klasemen sementara. Sekarang nggak ada oposisi. Oh bener, nggak boleh. Nggak ada oposisi jangan ya kan. Oposisinya rakyat kalau kata Mas Joni. Martin 424 poin, Peko Bagnaia bedanya 20 poin saja 404. Tapi emang udah antara mereka berdua ini nih mengerucutnya. Meskipun masih ada Marc Marquez yang kalau orang-orang juga pada bilang kan gitu, kita Marquez tuh berani banget, lebih berani daripada Martin. Bukan gitu masalahnya Mali. Masalahnya Martin itu gelar juara dunia yang dia pertaruhkan. Kemarin aja waktu dia lagi ngeladenin Marc Marquez tuh berantem gitu kan, dalam tanda kutip. Itu ada tuh timnya dia. Iya, pikir. Lawan lu bukan Marc Marquez. Jangan lu gila Martin gitu. Cuman ya kan? kalau saya jadi Peko nih, atau saya mau ini ya, saya bilang Peko, udah deket-deket Marc Marquez supaya dia ngeduel Martin. Cuma nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Dia baik-baikin sekarang. Betul. Tahun depan sih belum tentu. Iya. Nah, hitung-hitungan poinnya Mas Joni. Kita belum ada best moment juga sebelum tutup. Hitung-hitungan poin. Berarti ini sebenarnya memang benar-benar akan sampai di Valencia atau mungkin di Sepang itu udah bisa ketahuan. Pokoknya selama saya lihat dari Peko dulu ya. Selama Peko istilahnya masih bisa istilah finish podium, ini akan berlanjut di Valencia. Even mungkin selama dia podium masih podium. Apalagi kalau dia bisa kasih perlawanan karena dia berjanji untuk di Thailand dan Malaysia dia lebih pede lah. Karena apa? Jam terbang dan juga ini udah ada.
Dan waktu di Thailand pun dia cukup bagus kan, sampai dia melakukan manuver yang luar biasa, iya, tapi ketahan oleh Brad Binder. Iya bagus sih memang Peko. Cuman masalahnya Martin tuh tahun ini ya sih beda banget. Pokoknya sekarang tuh Peko asalkan hari yang di Philip Island ini agak ke bawah permainan Martin. Iya. Jangan ketempelan lagi ya Peko ya. Makanya saya harapkan dia tetap ya Peko apa adanya lah. Iya. Ya lagian juga sebenarnya ya udah do or die aja sekarang gitu ya kan. Tapi memang pressure-nya berasa banget sih. Nah, Mas Joni best momennya kalau dari race kemarin apa? Selain tear off tentunya? Saya sih best momennya itu yang Gema Pinto sampai bela-belain karena dia gini mulu nih. Wah, bukan. Dos. Uno, dos, tres. Nah, akhirnya baru bener tres gitu ya kemarin. Terus apa lagi? Sempat gini lagi, enggak sekarang benar 3 kali kemenangan. Itu lucu banget sih kemarin. Kemarin tuh emang hari Gresini Racing karena emang selebrasinya tuh seru banget. Kemarin. Dan itu tadi puas-puasin lihat Marc Marquez keluar seperti ini. Tahun depan enggak deh. Tahun depan dia kayaknya akan jadi pribadi yang berbeda deh. Fokus dan benar-benar ngejar championship. Setuju. Iya kan? Setuju. Jadi makanya lihatlah Marc Marquez yang menyenangkan tuh sekarang. Emang. Aku juga sama lah. Selebrasinya Marc Marquez pokoknya dengan tim Gresininya dia nyiram bapaknya, dia bilang gue nggak pernah lo nyemprotin champagne ke bapak gue baru sekarang katanya, karena emang mereka tuh benar-benar kemarin puas banget dan memang ya itulah tim Gresini, makanya kalau pengen jadi sponsor sekarang iya kan betul. Nah, gila kapan lagi gitu. Selamat loh ngomong-ngomong buat yang akhirnya udah ada yang berangkat dari MotoGP Guru ke Sepang. Iya dapat podium 1, jadi namanya ada di motor. Terus udah gitu dia bisa dapat grid akses, coba. Ya kan gitu, main ke boxnya Alex dan juga Marc Marquez gitu. Nah terus next race adalah di Buriram tanggal momen yang lucu apa? Ya itu tadi selebrasinya Gresini. Overall. Semuanya. Tapi apa ya sebenarnya kemarin tuh karena kemarin tuh didominasi sama Marc Marquez gitu. Emang. Ya? Dominasi Marc Marquez. Jadi kalau ada yang komen gitu ya, yang dibahas Marc Marquez mulu. Terus kita suruh bahas siapa? Yohan Zarco. Kan nggak mungkin ya, orang yang menang dia. Betul. Yang fenomenal juga kemarin dia. Iya, start 2.13 bisa bener-bener kayaknya setting gitu udah. Setting bener-bener, wah semua kamera ke gue nih. Gimana dong? Sampai dia tuh kemarin yang pas slow down lap, nah itu juga gimana tuh. Dia tuh ngeliat ada yang bawa bendera 93 kan gitu. Coba kamu situ yang bawa 93, sini. Iya, aku minta benderanya gitu. Oh ada bercandaan juga Mas Joni sebelum kita tutup. Katanya Ducati ini sebetulnya Marc Marquez bukan pakai GP23 kalau katanya Matt Oxley. Enggak mungkin. Bukan. Apa dong? Dia pakai GP93. Sampai ketemu lagi di Paddock Talk. Sampai ketemu lagi dong.